Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعما وخصا وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, pada waktu turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy sehingga mereka pun berkumpul. Rasulullah menyeru mereka secara keseluruhan lalu menyebut sebagian mereka secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Begitu pula wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk menolong kalian dari siksa Allah. Hanya saja aku mempunyai hubungan kerabat dengan kalian yang akan aku bina dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Ketika berbincang menyambung silaturahim, di antara bentuk berbuat baik dengan kerabat kita adalah menyeru mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Bukan sekadar kasih fulus, bukan sekadar mengunjungin mereka. Kita tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal beliau berdakwah dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Kira-kira selama 3 tahun. Tidak semua kerabat dikasih tahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam membaca karakter mereka. Membaca bagaimana kondisi mereka, kira-kira menerima atau tidak. Bahkan beliau lebih mendakwain sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau kerabat kecil beliau, keluarga kecil beliau. Ketika turun perintah untuk berdakwah terang-terangan, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Turun perintah Allah wa andir ashiratakal aqrabin. Sekarang saatnya engkau sebelum mendakwain semuanya, kerabat-kerabat dekatmu, dakwain mereka. Maka dikumpulkan sama Nabi SAW. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang makan mereka. Artinya undangan itu dimulai dengan undangan makan. Kadangkala kalau diundang, ngapain datang? Ayolah ke rumah. Ada acara apa? Kerabat itu kadangkala nggak datang. Tapi kalau diajak makan, insya Allah datang. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW mengundang makan mereka. Setelah selesai makan, maka Nabi SAW memanggil mereka secara umum. Artinya secara umum ya nama qabilah besarnya. Nanti yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sampai nanti ke Adnan. Nabi panggil tuh, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Urrah bin Ka'ab, Bani Abdi Manaf, lebih kecil lagi,
Ya Bani Hashim, turun lagi. Ya Bani Abdul Muttalib, kemudian turun lagi kepada putri Nabi sendiri. Ya Fatimah, dalam riwayat lain disebutkan Nabi memanggil bibinya. Ya Safiyah, dipanggil tuh. Bukan cuma keturunannya, tapi secara khusus dipanggil. Nabi menjelaskan kepada mereka, agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Masalahnya ini nggak main-main. Kalau urusan COVID-19 aja, pemerintah sampai capek memberikan himbauan, memberikan arahan, sampai-sampai harus memberikan hukuman, itu gara-gara COVID-19. Dunia bukan hanya Indonesia. Bagaimana kalau ancamannya ini bukan terkena COVID-19, tapi ancamannya dibakar hidup-hidup? Berapa orang? Bisa jadi semua orang. Semua yang di kampung sana. Maka Nabi SAW benar-benar telah memberikan peringatan dengan baik. Dan beliau mengatakan kepada mereka, Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Nabi SAW gak pernah berhenti memperingatkan mereka dari ancaman neraka. Beliau pernah di atas mimbar Masjid Nabawi, sampai kalau orang di pasar itu akan dengar ucapan Nabi SAW. Andartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, hati-hati, ada neraka. Hati-hati kalian. Sekarang hati-hati, ada corona. Terus itu didengungkan. Nah, tapi jangan lupa untuk mendengungkan tentang adanya api neraka yang lebih berbahaya dari apa yang kita lihat. Nabi sampai mengatakan, ya Fatimah, putrinya sendiri, selamatkan dirimu dari api neraka. La amliku fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Nabi SAW menjelaskan, aku nggak punya kekuasaan apapun untuk menolong kalian dari siksa Allah, nggak punya. Hanya yang jelas kalian kerabatku itu aja. Tapi bukan berarti kalau kerabat Nabi SAW masuk surga. Nggak perlu beramal, nggak perlu masuk Islam. Oh, saya keturunan Nabi SAW. Tenang, saya keturunannya Fatimah, insya Allah masuk surga. Nabi SAW menyuruh putrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka. Gak punya kuasa Nabi SAW. Dan masuk surga itu bukan dengan nasab. Oh, yang nasabnya fulan, sini, masuk surga duluan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika orang-orang melewati sirat, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya nggak cukup buat dia untuk bisa cepat lari atau berjalan di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam, nggak mungkin gara-gara nasabnya dia akan bisa segera. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya ada hubungan kekerabatan. Ya sudah, aku akan menjaganya hubungan tersebut. Maka Nabi SAW tidak melupakan, walaupun mereka mungkin nggak masuk Islam, tapi hubungan kekerabatan tersebut, Nabi akan berusaha untuk menjaganya. Bicara syafaat Rasulullah SAW, na'am. Beliau memiliki hak untuk memberikan syafaat. Tapi menyelamatkan, la. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Apalagi kita tahu syafaat Nabi SAW diberikan kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Barakallahu fikum. Maka kita pun ketika berbicara silaturahim dengan kerabat kita, jangan lupa untuk peduli, mendakwain mereka, berbagi buku sama mereka, share video sama mereka. Engkau mungkin nanti dibully, engkau mungkin nanti nggak disukain sama kerabatmu. Rasulullah SAW dibully, diancam mau dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Bagaimana Abu Lahab? Bagaimana dia begitu jahatnya? Sampai Allah mengatakan tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Pamannya sendiri. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.